Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Trika Agnastasia Eskel MT, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Di sini saya Siti Fatimah dengan NIM 200402029, mahasiswa dari Universitas Samudra dengan program Permatasari BKS PTN Barat tahun 2023. Di sini saya memaparkan tugas UTS pengelolaan wilayah pesisir terpadu, di mana yang pertama, dari segi background, jurusan atau program studi yang saya tekuni, apa peran saya dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu, di mana di sini saya merupakan mahasiswa pendidikan biologi, di mana saya memiliki pengetahuan tentang ekosistem dan juga lingkungan. Hal ini dapat menjadi modal untuk saya berkontribusi dalam pengelolaan wilayah pesisir, kemudian terutama untuk memahami ekosistem laut dan juga menjawab tantangan tentang lingkungan terkait. Kemudian, ada pun beberapa peran yang dapat saya lakukan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Yang pertama adalah melakukan penelitian dan pemantauan ekosistem pesisir dan laut, di mana pemantauan ini termasuk kondisi perairan, flora dan fauna, serta kualitas lingkungan laut. Kemudian, membuat rekomendasi dan juga usulan untuk pengelolaan sumber daya alam, di mana perlindungan lingkungan dan menyadar masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian pesisir. Selanjutnya, membantu dalam pengembangan program dan kebijakan pengelolaan pesisir, termasuk menunjukkan kawasan lingkungan atau zona yang diatur penggunaannya dan memberikan masukan dalam pengelolaan dan administrasi sumber daya alam. Selanjutnya, melakukan pengembangan dan juga memfasilitasi program sumber daya manusia, khususnya di bidang lingkungan dan juga keberlanjutan, di mana eh, yang dimaksud dengan bidang lingkungan dan keberlanjutan ini seperti dukungan pendidikan, pengajaran, dan juga penelitian. Selanjutnya adalah bekerja secara aktif dalam kemitraan lintas sektor dan antar lembaga dengan pemerintahan, baik masyarakat sipil ataupun sektor swasta untuk melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Selanjutnya, nah, dalam melakukan peran ini, penting bagi saya untuk terus mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan lingkungan dan keberlanjutan serta memahami dinamika masyarakat dan hubungannya dengan wilayah pesisir. Kemudian, eh, upaya dalam meningkatkan peran ilmu dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah pesisir, di mana perlu kita ketahui ICJM merupakan pendekatan manajemen dan juga yang terintegrasi untuk membantu mengelola zona pesisir secara efisien dan juga berkelanjutan, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memainkan peran penting dalam memperkuat pengelolaan wilayah pesisir dengan memperkuat komponen dan juga eh, pengetahuan dan juga pengelolaan wilayah pesisir dengan memperkuat komponen pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang ada, di mana beberapa cara untuk beberapa cara menurut saya untuk dapat meningkatkan peran ilmu dan teknologi. Yang pertama adalah sistem informasi geografis atau disingkat dengan SIG dan pemodelan numerik yang sedang dikembangkan untuk memahami karakteristik fisik maupun biologi wilayah pesisir dan untuk mendukung rencana pengelolaan pesisir yang berkelanjutan. Kemudian melakukan penelitian yang interdisipliner tentang dinamika pesisir, di mana termasuk memantau perubahan dan juga mengidentifikasi pengembangan kebijakan dan praktik manajemen yang lebih efektif. Kemudian, menerapkan teknologi dan inovasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir dan sumber daya alam, seperti penggunaan energi terbarukan, sistem irigasi hemat air, dan juga teknik pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Kemudian kemudian meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesisir, di mana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesisir ini dengan menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi seperti media sosial dan platform online untuk meningkatkan partisipasi dan juga memperkuat jaringan sosial pendukung pengelola ICZM atau pengelola pesisir. Kemudian meningkatkan kapasitas dan juga keterampilan praktis ICZM dan membuat keputusan melalui pendidik dan juga pelatihan berkelanjutan untuk memungkinkan mereka memperoleh teknologi terbaru dan menerapkan praktik terbaik dalam mengelola wilayah pesisir. Nah, untuk meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir, penting untuk memanfaatkan potensi iptek yang ada dan terus mengembangkan inovasi dan teknologi baru yang lebih ramah dan juga berkelanjutan. Kemudian, permasalahan pada kawasan pesisir di Kecamatan Tugurejo, Kota Semarang, di mana di sini saya mengambil lokasi atau wilayah studi yaitu pada Kecamatan Tugurejo, Kota Semarang, di mana wilayah pesisir di Kecamatan Tugurejo didominasi oleh tambak dengan luas 323,25 hektar, di mana tambak yang diusahakan di daerah ini adalah tambak ikan dan tambak udang. Luas area tambak pada kawasan menjadi salah satu penyebab terjadinya abrasi. Hal ini disebabkan sebagian besar areal tambak yang ada saat ini merupakan ekosistem mangrove, di mana tambak mengakibatkan pertumbuhan tanaman yang sangat terisolasi dan berdampak pada pertumbuhan tanaman yang tidak optimal. Kemudian, perubahan signifikan terjadi pada luasan tambak, di mana dari tahun ke tahun selalu terjadi penurunan luas mulai tahun 2005 hingga tahun 2019 sebesar 79,92 hektar. Nah, hal ini disebabkan oleh abrasi yang menggerus areal tambak. Selain itu, kenaikan muka air juga menyebabkan areal tambak menjadi tergenang. Sedangkan penggunaan lahan yang mengalami peningkatan luas setiap tahunnya adalah pemukiman, di mana jenis penggunaan lahan mengalami peningkatan sebesar 6,2 hektar dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Kemudian, secara nyata, rencana yang dapat dilakukan mahasiswa dengan sumber daya yang ada saat ini, yaitu untuk mengatasi persoalan pesisir kawasan pesisir Kecamatan Tugurejo, Kota Semarang, yaitu yang pertama mengadakan kampanye dan juga sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian pesisir dan lingkungan sekitar, di mana hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat poster atau leaflet dan juga brosur yang berisi informasi tentang cara menjaga kebersihan pantai dan juga penggunaan energi yang efisien serta dampak dari perilaku yang merusak lingkungan pesisir. Kemudian, menggalang partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan pesisir terpadu. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa pendidikan biologi dapat bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat setempat seperti kelompok nelayan atau kelompok lingkungan untuk mengembangkan program pengelolaan pesisir terpadu yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Kemudian, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan juga institusi pendidikan untuk mengembangkan program pengelolaan pesisir terpadu yang berkelanjutan. Nah, di sini eh, saya saya sebagai mahasiswa dapat berperan memfasilitasi pertemuan dan diskusi antar stakeholder untuk merumuskan rencana aksi yang konkret dan juga dapat dilaksanakan. Kemudian melakukan atau menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, di mana selanjutnya, yaitu menggalang partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan pesisir terpadu, di mana mahasiswa dapat bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat setempat seperti kelompok nelayan atau kelompok lingkungan
atau mengembangkan program pengelolaan pesisir terpadu yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Kemudian menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, di mana pihak terkait ini seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, dan juga lain sebagainya untuk mengembangkan program pengelolaan pesisir terpadu yang berkelanjutan. Nah, di sini mahasiswa dapat memfasilitasi pertemuan dan diskusi antar stakeholder untuk merumuskan rencana aksi yang konkret dan juga dapat dilaksanakan. Kemudian melakukan kegiatan penelitian dan juga pengembangan terkait pengelolaan pesisir terpadu, di mana di sini mahasiswa dapat melakukan studi atau survei atau juga penelitian terkait masalah pesisir yang dihadapi di Kecamatan Tugurejo, Kota Semarang, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan dengan sumber daya yang ada. Nah, adapun untuk menerapkan rencana tersebut, ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Yang pertama, membuat jadwal kegiatan yang terorganisir dengan baik dan melibatkan stakeholder secara aktif. Kemudian, mengadakan pertemuan dan juga diskusi, di mana pertemuan tersebut melibatkan masyarakat setempat, pihak pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan juga institusi pendidikan untuk merumuskan rencana aksi yang konkret. Selanjutnya, melaksanakan kampanye dan juga sosialisasi tentang pengelolaan pesisir terpadu kepada masyarakat setempat. Kemudian mengembangkan program pengelolaan pesisir terpadu, di mana yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Kemudian melakukan kegiatan penelitian dan juga pengembangan terkait pengelolaan pesisir terpadu. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan juga monitoring terhadap program pengelolaan pesisir terpadu yang telah dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Nah, adapun undang-undang yang terkait dalam pengelolaan pesisir ini, yaitu yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan juga pulau-pulau kecil. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Baik, sekian presentasi dan juga pemaparan tugas UTS dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.